Perkenalkan, nama saya Luhut, asal dari Tapanuli. Walaupun sama Tapanuli, saya Luhut santri Pak, bukan Luhut menteri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melayangkan somasi terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar karena tuduhan bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Hari ini kami meminta pertanggungjawaban 5 kali 24 jam. Saya punya lahan tambang, betul. Enggak juga. Ya, tambang batu bara. Juga akan menjelaskan. Kan saya juga balas suratnya bukan. Jadi kalau kalian percaya dengan para penipu itu ya, selamatlah kalian. Ya, kalau aku tak percaya, si Haris itu ngomong. Sekedar menjawab, saya baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak begitu. Tapi saya mau menjelaskan, makanya saya butuh waktu. Bahkan jika pun misalnya data yang disampaikan oleh rekan Juniper bahwa Pak Luhut tidak terlibat berdasarkan data kami. Tuduhan yang dilontarkan terhadap Luhut itu sangat serius. Menurut mereka Bapak menguasai sejumlah lahan juga Pak? Saya nggak punya HGU di sana. Nggak punya saya punya tambang batu bara, jalan berproduksi. Ya udah, itu aja. Tuduhan itu kalau memang tidak benar bisa dianggap sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Itu mengerikan sekali. Padahal pernyataan ini tidak benar. Haris Azhar ini orang yang sudah sangat berpengalaman, malang melintang di media massa, sahabat dari SJW dan ICW, yang beberapa orangnya lagi sibuk hapus akun karena soal endgame. Nama Haris Azhar memang bukan nama baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Ia kerap kali menyerang pemerintah hingga disebut mengetuai SJW. Namun kini, sepak terjang Haris Azhar berakhir setelah ia salah memilih lawan. Ia menfitnah Luhut Binsar Panjaitan hingga berakhir somasi yang akan menamatkan karirnya yang tidak begitu gemilang. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melayangkan somasi terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti. Iya betul, kepada Saudara Haris Azhar dan Saudari Fathia Maulidiyanti. Kata juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi melalui pesan singkat kepada Detikcom Sabtu 28 Agustus. Jody menjelaskan somasi dilayangkan karena unggahan di saluran YouTube Haris Azhar yang dinilai telah membentuk opini atau pernyataan-pernyataan yang tidak benar. Telah membentuk opini atau pernyataan-pernyataan yang tidak benar, tendensius, character assassination, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, dan berita bohong bahwa Pak Luhut bermain dalam bisnis pertambangan di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Jelasnya. Somasi dilakukan supaya keduanya menjelaskan mengenai motif, maksud, dan tujuan dari pengunggahan video yang memuat judul dan berisi wawancara yang menurutnya telah menimbulkan fitnah, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan berita bohong kepada Luhut. Keduanya juga dimintai menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf melalui saluran YouTube yang sama serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa di kemudian hari. Hanya penjelasan dan permintaan maaf yang kami minta, kami rasa itu lebih dari fair, tambahnya. Terkait dengan laporan baru dari sejumlah organisasi, diantaranya ada Kontras, ada Walhi, ada Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, YLBHI, Pusaka. Yang ngomong kan dia, buktikan. Dia bilang, oh itu tugas polisi lah, tugas aparat lah, menyelidiki omongan gue benar atau tidak. Di mana? Tuduhan yang dilontarkan terhadap Luhut itu sangat serius. Menurut mereka Bapak menguasai sejumlah lahan juga Pak? Saya nggak punya HGU di sana. Nggak punya saya. Saya punya tambang batu bara, jalan berproduksi. Ya udah, itu aja. Tuduhan itu kalau memang tidak benar bisa dianggap sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Dilansir dari tribunnews.com, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar memberikan tanggapannya terkait somasi yang dilayangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kepadanya. Haris membenarkan bahwa dirinya disomasi oleh Luhut terkait tuduhannya kepada Menko Marinvest tersebut soal bisnis tambang di Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Iya benar, saya disomasi, kata Haris dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV Senin 30 Agustus.
Haris pun berjanji akan memberikan jawaban atau somasi tersebut dalam beberapa hari ke depan. Namun terkait isi jawaban somasinya, Haris enggan mengaku masih belum bisa menyampaikan. Saya akan berikan jawaban somasi dalam beberapa hari ke depan, isinya apa belum bisa saya sampaikan, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara resmi telah melayangkan somasi kepada Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Somasi tersebut diberikan lantaran Haris Azhar telah menuduh Luhut ikut serta dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Tuduhan itu dikatakan Haris Azhar bersama koordinator Kontras, Fathia Maulidianti, dalam kanal YouTube pribadi Haris Azhar pada Jumat 20 Agustus kemarin. Diketahui video unggahan Haris Azhar membahas tentang hasil riset yang dilakukan oleh sejumlah organisasi di Indonesia seperti Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI, dan Pusaka. Dalam riset tersebut disebutkan bahwa ada dugaan para pejabat atau purnawirawan TNI AD turut serta dalam bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Terkait dengan bisnis para pejabat atau petinggi atau purnawirawan TNI Angkatan Darat di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya atau Kabupaten Intan Jaya di Papua. Tak hanya nama Luhut, Toba Sejahtera Group juga disebut atas dugaan adanya permainan bisnis dalam konsensi tambang. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord ya, The Lord. Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Hari ini kami meminta pertanggungjawaban 5 kali 24 jam. Saya punya lahan tambang, betul. Enggak juga. Ya, tambang batu bara. Sementara itu pengacara Luhut, Junifer Girsang, membenarkan adanya somasi yang diberikan kliennya kepada Haris Azhar. Bahkan somasi ini juga diberikan kepada koordinator Kontras Fathia Maulidianti. Menurut Junifer, pernyataan yang dikatakan Haris dan Fathia merupakan pernyataan yang tidak berdasar. Memang benar secara resmi kita mengirimkan surat somasi secara resmi kepada Haris Azhar dan juga Fathia Maulidianti. Memang benar pada tanggal 26 Agustus 2021 secara resmi kita mengirimkan surat somasi secara resmi kepada Haris Azhar dan demikian juga Fathia Maulidianti. Karena mereka membuat pernyataan di YouTube channel Haris Azhar yang berdurasi 26:51 menit. Karena mereka membuat pernyataan di YouTube channel Haris Azhar yang berdurasi 26 menit 51 detik. Dengan tidak berdasar, menyatakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan bermain di dalam tambang maupun pertambangan yang terjadi di Papua, kata Junifer dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV Senin 30 Agustus. Dengan tanpa dasar dan tidak berdasar menyatakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan, klien kami, ya bermain. Nah, ini kata-kata bermain di dalam tambang maupun pertambangan yang terjadi di Papua. Lebih lanjut, Junifer menambahkan pihaknya meminta pertanggungjawaban kepada Haris Azhar. Selain itu, Haris Azhar juga diberikan waktu selama 5 kali 24 jam untuk bisa menjelaskan motif dari pernyataan tidak berdasar yang ia katakan di kanal YouTube-nya. Kami meminta pertanggungjawaban 5 kali 24 jam agar bisa menjelaskan motif dan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar dan tidak ada landasannya yang sangat merugikan klien kami, tegas Junifer. Kami meminta pertanggungjawaban 5 kali 24 jam ya, agar bisa menjelaskan motif dari pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar dan tidak ada landasannya yang sangat merugikan klien kami. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.